Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Kita boleh ada sampai saat ini bahwa bukti nyata Tuhan mengasihi kehidupan kita. Kita boleh disertai oleh Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Untuk itu kita mau bawa kehidupan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu dalam posisi duduk, kita mau angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Tiada
pembukaan, mohon kesediaan dari Bapak Untung. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari saya ajak semuanya untuk memuji menyembah Tuhan lagi. Kita mau memuji menyembah Tuhan, membawa hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus, bahari terus kehidupan kami Tuhan, untuk dibenarkan Tuhan, untuk kembali Tuhan, dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan meletakkan korban persembahan kami Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap kami, tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Engkau kembalikan berkat melimpah atas kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau kembalikan sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberikan yang terbaik malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan meletakkan korban persembahan kita. Yang bertugas Bapak Ibu Warnaji. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan memberiku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan sudah diberikan. Saat ini saya membuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan
Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, kita mau merefleksikan diri kita. Kita mau menerima kebenaran dari Tuhan untuk mengubahkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami dengan luar biasa Tuhan. Dengan apa kami balas setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih. Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari naikkan pujian ini karena kita mengasihi Tuhan. Aku Mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku Kami mengasihi Engkau Tuhan. aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Kami rindu selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami merupakan wujud kami untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membangun takhta-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, itu rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang kami sampaikan boleh menjadi iman bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Dalam ibadah Pondok Daud ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai tabut perjanjian, ya. Tabut perjanjian yang akan kita ambil dalam Keluaran 25 ayat 1 sampai 22. Mungkin saya tampilkan supaya lebih jelas. Saya tampilkan. Ya. Keluaran 25 ayat 1 sampai 22, firman Tuhan mengatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, lalu kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Saya rasa bukan itu. Coba, catatan saya mungkin keliru atau benar. Ya, pakai kacamata dulu Bapak Ibu. Ayat 10 maksudnya ya, bukan 1 ya. Keluaran 25 mulai ayat 10. Ya. Keluaran 25 mulai ayat 10. Ya, akan saya bacakan. Mengenai tabut perjanjian, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau akan membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu kamu buatlah kerup di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, dan sayap-sayapnya melindungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup pendamaian itu. Itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya, kembali. Tabut perjanjian itu juga disebut tabut Allah, ya, tabut Allah. Dan tabut perjanjian itu merupakan tanda dari kehadiran Allah. Maka pada waktu bangsa Israel membuat kemah suci, maka tabut perjanjian itu atau tabut Allah itu ditempatkan di ruang khusus, yaitu ruang maha kudus. Ruang yang paling suci di antara ruang-ruang yang lain. Karena Allah bersemayam di situ. Ya, kita perhatikan. Lanjutkan. Seperti apa tabut perjanjian itu? Ini saya uraikan ya. Yang pertama, bentuk persegi panjang ukurannya 114 cm
kali 70 cm kali 70 cm. Artinya panjangnya itu kurang lebih 114 cm, lebarnya 70 cm, tingginya 70 cm. Itu adalah tabut perjanjian. Dan di sini dikatakan 2,5 hasta. Ya, 2,5 hasta itu, 1 hasta itu 45 cm. Sebenarnya kalau dihitung secara tepat itu jatuhnya 112,5 cm, betul? Kemudian kalau lebarnya itu 1,5 hasta berarti berapa? 60 berapa? 67,5 ya cm, seperti atau 0,2? 0,5 ya, 0,5 cm seperti itu. Itu kalau dihitung secara tepat, tapi ini mungkin ada perkiraan-perkiraan, mungkin tinggi tebalnya kayu dan lain-lain, maka dibulatkan menjadi 114 cm, 170 cm kali 70 cm. Itu bentuk persegi panjang ukuran dari tabut. Kemudian yang kedua, tabut itu dibuat dari kayu penaga, ya, kayu khusus, ya. Kemudian yang ketiga, memiliki tutup pendamaian dengan 2 kerup yang berhadapan dengan muka ke bawah, sayap mengembang ukuran 114 cm kali 70 cm. Jadi panjangnya 114 cm, tingginya berapa? 70 cm, lebarnya 70 cm. Itu adalah penutup peti perjanjian itu yang dinamakan penutup pendamaian, tutup pendamaian. Dan di atas tutup pendamaian itu ada 2 kerup, ya. 2 kerup itu sayapnya mengembang ke atas seperti ini, terus mukanya itu menghadap tutup tabut. Jadi agak ada 2 kerup di situ. Kemudian yang keempat, pada keempat penjuru ada gelang-gelang untuk dimasukkan tongkat kayu pengusung. Jadi ada pojok-pojoknya itu 4 gelang-gelang, yang kemudian ada tongkat pengusung dimasukkan ke situ, dan tongkat pengusung itu juga dari kayu penaga dan tidak boleh dilepas, karena untuk mengangkut tabut perjanjian itu di saat dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Dan seluruhnya baik dalam maupun luar tabut itu dilapisi dengan emas murni. Ini adalah gambaran tabut perjanjian. Begitu luar biasa bentuknya, kemudian begitu mahalnya kalau dikilokan sekarang. Betul? Karena dari emas murni, emas tua, bukan emas sembarangan Bapak Ibu di sini. Inilah tabut perjanjian yang dibawa oleh bangsa Israel dalam perjalanan dari Sinai menuju menuju tanah Kanaan itu sendiri. Lanjutkan. Lanjut. Tabut perjanjian itu dibuat di Gunung Sinai oleh Bezalel. Bezalel itu siapa? Bezalel itu adalah orang khusus yang memang Tuhan perintahkan untuk membuat perlengkapan alat-alat suci. Jadi Bezalel itu adalah seorang tukang yang membuat kemah suci dan juga perlengkapannya, termasuk tabut perjanjian. Itu Bezalel. Jadi tabut perjanjian itu dibuat Bezalel atas perintah Musa. Dan Musa atas perintah Tuhan. Gambarannya seperti ini, seperti itu. Jadi sebenarnya tabut perjanjian itu polanya Tuhan. Bentuknya, kemudian pernik-perniknya itu Tuhan yang nyuruh. Jadi Musa tinggal memerintahkan kepada Bezalel seperti yang Tuhan perintahkan untuk dibuat tabut perjanjian, yaitu Keluaran 10:22, enggak usah dibaca. Keluaran 37 ayat 1 itu mengenai Bezalel, di mana Bezalel itu ditunjuk oleh Allah melalui Musa untuk membuat tabut perjanjian, ya. Dan tahun 586 sebelum Masehi, tabut perjanjian hilang. Pada waktu Bait Allah dihancurkan oleh tentara Babel. Ya, pada waktu Babel menyerang Israel, tabut perjanjian itu hilang. Sampai sekarang belum ketemu. Ada yang memperkirakan tabut perjanjian itu dibawa oleh
seorang raja Manasya pada waktu Babel menyerang dibawa oleh Raja Manase ke Ethiopia. Ada yang mengatakan demikian. Jadi tabut perjanjian ada yang mengatakan disimpan di Ethiopia. Maka di Ethiopia itu ada ras Yahudi di sana. Ada ras Yahudi di sana, ya. Dan kemungkinan yang kedua, ada yang memperkirakan bahwa tabut perjanjian itu masih ada di Gunung Bait Allah. Tempatnya di mana enggak tahu, tetapi ada di Gunung Bait Allah. Ada yang mengatakan tabut perjanjian itu di bawah salib Yesus, di waktu Yesus disalibkan. Ada yang mengatakan demikian. Ini masih dalam satu pencarian tabut ini. Jika tabut ini ditemukan, maka Bait Allah yang selanjutnya akan dibangun, Bait Allah yang terakhir akan dibangun. Dan inilah detik-detik akhir zaman. Nah, ini sedang dicari. Orang-orang Yahudi sedang mencari, karena ini sangat penting bagi orang-orang Yahudi. Dan ini sangat penting bagi Bait Allah. Inilah tabut perjanjian. Ya, lanjutkan. Isi tabut perjanjian itu apa? Ibrani 9 ayat 4, ya dibuka supaya kita ngerti. Isi tabut perjanjian. Yo, dibaca yang udah tahu atau ditampilkan. Ya, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi tabut perjanjian itu berisi 3. Yang pertama buli-buli emas yang berisi apa? Roti mana. Ya, berisi roti mana, kemudian apa? Tongkat Harun yang pernah bertunas, yang ketiga adalah 2 loh batu yang berisi apa? Hukum-hukum Allah atau perintah Tuhan. Ya, 10 hukum perkara itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, seperti itu dan seterusnya. Itu adalah 3. 2 loh batu ini berbicara tentang firman Allah. Tentang perjanjian Allah. Maka tabut perjanjian itu, mengapa disebut tabut perjanjian? Karena di dalamnya ada perjanjian Allah dengan manusia, dengan umatnya. Kemudian tongkat Harun. Pada waktu bangsa Israel ingin memilih imam besar, maka beberapa pemimpin-pemimpin dari suku Lewi itu menyerahkan tongkatnya masing-masing. Maka tongkat yang bertunas itulah yang dipilih Tuhan untuk menjadi imam besar. Dan ternyata apa? Tongkat yang bertunas itu miliknya Harun. Jadi Harun diberi kuasa, diberi otoritas untuk menjadi imam besar. Amin. Imam besar tugasnya apa? Imam besar itu tugasnya mempersembahkan korban pendamaian antara manusia yang berdosa kepada Allah. Itu adalah imam besar, tugasnya imam besar. Kemudian roti mana itu adalah roti di mana pada waktu bangsa Israel berjalan dari tanah Mesir menuju Kanaan, Tuhan berikan roti dari sorga yang turun pada pagi-pagi hari, yang rasanya manis, itu roti mana. Roti mana itu roti dari surga. Dan ini berbicara tentang berkat surga, tentang pemeliharaan Allah kepada umatnya. Ini adalah isi dari tabut perjanjian itu. Ya, kita akan lebih lanjut lagi supaya kita mengerti tentang tabut perjanjian. Lanjutkan. Kehadiran Allah membawa mujizat dan kemenangan.
Ya. Jadi setiap kali bangsa Israel berjalan, setiap kali bangsa Israel berperang dengan bangsa-bangsa lain, tabut perjanjian itu selalu dibawa. Karena tabut perjanjian itu merupakan tanda dari kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kita bisa melihat pada waktu orang Israel ingin menyeberang ke tanah Kanaan, itu ada sungai, yaitu sungai Yordan. Pada waktu itu sungai Yordan banjir dan tidak bisa dilewati. Kemudian Tuhan perintahkan kepada pengusung tabut perjanjian itu untuk menginjakkan kakinya di tepi sungai Yordan. Dan akhirnya sungai Yordan menjadi kering dan bangsa Israel dapat melewati sungai Yordan itu. Kemudian tentang benteng Yeriko yang diruntuhkan. Tabut perjanjian pun dibawa oleh bangsa Israel keliling mengelilingi kota Yeriko itu. Mengelilingi kota Yeriko. Dan di saat bangsa Israel bersorak-sorai, maka runtuhlah benteng Yeriko. Kemudian Obed-Edom diberkati. Pada waktu tabut perjanjian itu mau dibawa ke Israel, ada satu masalah, kemudian Daud menitipkan kepada Obed-Edom orang Gad, ya. Dan selama 3 bulan tabut perjanjian itu ada di situ. Dan Obed-Edom diberkati Allah dengan luar biasa, karena Allah hadir di rumah Obed-Edom. Dan tabut perjanjian itu tidak terlepas dengan penyembahan, tidak terlepas dengan pujian dan penyembahan, tidak terlepas itu. Maka setiap kali bangsa Israel membawa tabut perjanjian selalu bersorak-sorai, selalu memuji Tuhan, karena kehadiran Allah. Takhta Allah adalah pujian dan penyembahan. Dan itu dipahami oleh Daud. Maka pada waktu Daud membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, Daud bersorak-sorai, Daud memuji Tuhan, berjingkrak-jingkrak seperti orang gila, dikatakan seperti itu. Karena memang tabut perjanjian itu tidak pernah lepas dengan pujian penyembahan. Karena Allah hadir dalam penyembahan. Allah hadir dan berbicara pada umatnya. Amin. Lanjutkan. Lanjut. Tabut perjanjian tanda kehadiran Allah, Allah bertemu dengan umatnya, Keluaran 25 ayat 22. Yuk kita bisa membacanya. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi Allah itu rindu hadir di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kita. Maka dalam perjanjian baru, Allah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang adalah Immanuel, yang artinya apa? Allah beserta kita. Jadi Allah itu pengen selalu bertemu dengan kita, Allah pengen selalu berbicara dengan kita. Maka dia rela turun dari sorga menjadi manusia supaya bisa bersama-sama dengan kita. Supaya antara Allah dan manusia dapat melekat kembali dan memiliki hubungan yang harmonis. Itu yang Allah rindukan kepada kita. Tetapi manusia yang dirindukan Tuhan kadang-kadang tidak rindu sama Tuhan, betul? Ini yang jadi masalah besar. Allah rindu pada kita, tetapi kita tidak rindu kepada Allah, betul? Maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan apa? Tentang perjamuan malam, betul? Perjamuan kawin kan? Diundang semua orang, diundang dulu umatnya. Ayo kenalan-kenalannya yang dekat dengan Tuhan itu diundang dulu.
Alasannya apa? Aku sedang bekerja kok. Oh, saya sedang sibuk. Oh, saya sedang dalam perjalanan. Banyak sekali alasan-alasan, padahal Allah merindukan kita dekat. Tapi alasannya banyak. Itulah manusia. Alasannya macam-macam. Ingat baik-baik, di hadapan Allah tidak ada alasan bagi kita. Coba bayangkan aja, kalau Bapak Ibu dipanggil Bupati saat ini, Pak Untung datang ke kantor saya, Pak Untung sedang sibuk, apa berani enggak? Tetap, oh saya sedang sibuk Pak Bupati, oh enggak berani, sesibuk apapun itu tetap datang, betul? Karena dipanggil Bupati, itu baru Bupati, dan Pak Jokowi manggil. Orang di dut pun utang, betul, datang ke dagar-dagar ke sana. Itu pasti. Tapi kalau dipanggil Tuhan, alasannya apa? Ngantuk, capek. Ayo coba. Coba kita bayangkan, dipanggil orang yang berkuasa di dunia ini, kita ke dagar-dagar untuk datang. Tapi dipanggil raja di atas segala raja, kita banyak alasan untuk tidak datang. Padahal Tuhan menginginkan kita itu dekat dengan Tuhan, tuh ingin kita dekat dengannya. Ini Tuhan merindukan kita. Maka dia rela berkorban, menebus kita, dia mati di kayu salib supaya kita diperdamaikan kembali dengan Allah, supaya kita dekat kembali dengan Allah. Itu Tuhan. Tapi kita manusia kadang meremehkan tentang panggilan Tuhan dengan berbagai alasan. Dengan berbagai alasan, ya. Ya. Kita perhatikan, lanjutkan. Lanjut. Takhta adalah pujian dan penyembahan. Mazmur 22 ayat 4. Yuk kita baca. Takhta Allah adalah pujian dan penyembahan, Mazmur, ya. Ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Daud paham itu, bahwa tabut perjanjian itu adalah kehadiran Allah, tanda kehadiran Allah, dan tidak terlepas dari penyembahan. Tidak terlepas dari pujian dan penyembahan. Tidak terlepas. Maka pujian penyembahan itu yang kita naikkan itu sebenarnya membangun takhta Allah di tempat ini. Amin. Kalau Allah hadir, duduk di tempat ini, ada sesuatu yang besar yang Allah ingin kerjakan di tempat ini. Amin. Kalau Allah hadir, bertakhta di atas pujian di dalam rumah tanggamu, Allah akan mengerjakan sesuatu yang besar dan dahsyat dalam rumah tanggamu. Di saat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan roh dan kebenaran, Allah mau tidak mau harus hadir. Karena Allah tidak tahan dengan pujian dan penyembahan kita. Amin. Allah tidak pernah tahan dengan pujian dan penyembahan kita. Sesibuk Allah di surga, sesibuk apapun kok saya gambarkan, sesibuk apapun, di saat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan roh dan kebenaran, Allah menyempatkan diri dan harus hadir dalam penyembahan kita. Itu Allah. Karena Allah itu tepat janji, amin. Dan Allah itu juga tepat waktu, bukan hanya tepat janji. Kalau tepat janji bisa molor, betul enggak? Yang penting harus janji. Tapi Allah tepat janji dan Allah pun juga tepat waktu. Itulah Allah kita yang dahsyat. Maka di saat Allah hadir, apa yang sebenarnya Tuhan ingin katakan? Yang pertama, Allah akan berbicara dengan umatnya. Ingat, yang pertama, tabut perjanjian tadi isinya apa? Hukum-hukum Allah.
perjanjian Allah yang adalah firman Allah. Di situ Allah akan berjanji. Dalam Keluaran 25 ayat 22 juga mengatakan, Allah hadir dalam tabut perjanjian dan Allah berbicara kepada umatnya. Jadi di saat Allah hadir, ada sesuatu yang Allah akan bicarakan kepada kita. Saya enggak tahu, Allah mau bicara pada kita masing-masing pribadi, saya enggak tahu. Mungkin melalui firman Tuhan ini, Tuhan akan masukkan rema-rema yang berbeda di antara Bapak Ibu. Oh, saya mendapatkan rema ini, saya mendapatkan rema ini, saya mendapatkan rema itu. Saya mendapatkan kekuatan ini, saya mendapatkan penghiburan, saya mendapatkan peneguhan ini. Saya enggak tahu. Tuhan berbicara pada umatnya. Sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat Allah akan kerjakan. Yang pertama, di saat Allah hadir, Allah ingin berbicara kepada umatnya karena Allah dekat dengan kita. Amin. Allah ingin ngobrol sama kita. Allah ingin gendu-gendu rasa sama kita. Itulah Allah kita yang dahsyat. Kemudian yang kedua, Allah memberikan otoritas dan kuasa. Allah memberikan wibawa pada kita. Orang yang suka menyembah Tuhan, orang yang suka memuji Tuhan, karismanya akan berbeda. Amin. Dengan orang-orang yang tidak pernah menyembah dan memuji Tuhan. Karismanya akan berbeda. Dan karisma itu memunculkan satu otoritas, satu perkataan yang berpengaruh, amin, yang dapat mengubah orang lain. Itulah otoritas dan kuasa Allah yang diberikan kepada kita, orang-orang yang senang memuji Tuhan, senang menyembah Tuhan. Ya. Kemudian berkat yang ketiga adalah berkat dari surga dicurahkan tentang roti mana. Yang kedua tadi tentang tongkat yang berbicara tentang otoritas dan kuasa. Yang ketiga tentang roti mana yang artinya berkat-berkat dari surga dicurahkan. Ini bukan hanya berkat saja, tapi berkat yang spesial. Pemeliharaan Allah, penyertaan Allah, penyelamatan Allah, perlindungan Allah pada kita. Inilah orang-orang yang suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, disinilah Tuhan menginginkan kita sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, saya percaya jika Bapak Ibu Saudaraku mulai saat ini menjalin hubungan intim dengan Allah melalui pujian dan penyembahan, melalui belajar pada firman Tuhan, melalui persekutuan-persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang berbeda di dalam diri kita dibanding orang-orang yang tidak pernah menyembah Tuhan, atau yang jarang menyembah Tuhan, atau orang yang malas-malas dalam menyembah Tuhan. Akan ada satu perbedaan. Akan ada satu perbedaan. Saya memberikan gambaran tentang Raja Daud. Raja Daud itu menyembah Tuhan itu 7 kali. 7 kali dalam sehari, dan biasanya orang Israel itu kok menyembah Tuhan itu 1 jam. Tiap datang pada Tuhan itu minimal 1 jam. Coba, 24 jam. Berarti 7 jam untuk menyembah Tuhan dalam sehari. Kita menyembah Tuhan sehari berapa? Ini khusus loh, hubungan dengan Tuhan secara khusus loh. 7 jam, wah sibuk, kerjaannya oke. Itu kan, ingat, Raja Daud 7 jam sehari menyembah Tuhan, mungkin juga lebih dari itu. Dan biasanya orang-orang Israel itu menyembah itu dalam jam-jam tertentu. Yang pertama, setelah fajar berarti sekitar jam 6 ya. Jam 6, kemudian jam 9 pagi,
jam 9 pagi, jam 12, kemudian jam 3, itu adalah penyembahan orang Israel. Kemudian apa lagi? Setelah tenggelamnya matahari. Itu 7 kali Bapak Ibu, dihitung aja, 7. Itu biasanya bangsa Israel menyembah. Jam 3 itu kan bisa ada 2, 3 pagi dan 3 sore. Kemudian jam 9 pagi dan 9 malam. Kemudian jam 12 siang dan 12 malam. Dihitung aja, pasti 7 jumlahnya. Itu adalah penyembahan bangsa Israel. Penyembahan Daud. Daud juga melakukan hal yang sama. Maka tidak heran jika Daud menjadi raja orang Israel yang paling terkenal. Dan dia adalah satu-satunya raja yang memerintah Israel raya. Israel secara utuh dan paling luas di antara raja-raja. Ini Daud. Dan Daud selalu menang dalam setiap peperangan. Karena apa? Allah hadir dalam diri Daud dan dalam diri kerajaan Daud. Amin. Saya percaya Allah pun hadir dalam gereja ini, ingin melakukan sesuatu yang besar untuk gereja ini, dan ingin melakukan sesuatu yang besar pada saudara dan keluarga saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku yakin kau hadir di sini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Glory. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah Tuhan. Di saat engkau menyembah Tuhan, di saat engkau memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran, Allah pasti hadir. Karena saat itu engkau sedang membangun tahta Allah. Allah ingin berbicara sesuatu yang besar pada saudara. Allah ingin melakukan sesuatu yang luar biasa dalam diri saudara. Jika saudara hidup di dalam penyembahan, hidup di dalam pujian, hidup dalam keintiman dengan Tuhan, Tuhan rindukan itu. Tuhan rindukan itu. Jika Tuhan memanggil engkau untuk hadir,
Karena Allah rindu ngobrol dengan kita seperti seorang anak kepada Bapa, seperti seorang bapak kepada anaknya. Haleluya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kirala wala 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 kirala wala 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 kirala wala 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 wala. Mari bangun takhta Tuhan. Bangun takhta Tuhan di tempat ini. Haleluya. Hosana bagimu ya Bapakku. Engkau Allah yang hidup. Kami merindukan Kau Tuhan. Haleluya. Kirala bala 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 bala. Kirala bala 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 bala. Haleluya. Terpuji Engkau Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu dekat dengan Kau Tuhan. Kami rindu intim dengan Kau Tuhan. Shirara papa 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 papa. Shirala wala 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 santaya. Sanaya rala batas shirala basanta. Haleluya. Haleluya. Glory. Tanamkan kerinduan-Mu pada Tuhan. Bangkitkan semangat-Mu untuk datang pada Tuhan tanpa banyak alasan. Tanpa banyak alasan. Jika Tuhan menginginkan kau datang, kau harus datang. Haleluya. Shirara Bapa. Karena Allah rindu memberkati saudara. Allah rindu melakukan sesuatu yang besar dan dahsyat dalam diri saudara. Allah rindu rencananya kau kerjakan. Haleluya. Itu merupakan kepercayaan yang besar. Shirara Bapa. Shirala wala 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 shanta. Shirala wala 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 santa ya wala wala wala. Hosana. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan jika kami banyak alasan untuk datang padamu Tuhan. Jika kami banyak alasan Tuhan. Di saat Engkau ingin bertemu dengan kami, di saat Engkau ingin berbicara dengan kami, ampuni dosa kami ya Bapa. Ampuni dosa kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Firman-Mu hanya kami sampaikan dengan singkat, tapi kami percaya Firman-Mu dapat mengubah kami. Untuk kami Tuhan datang dalam penyembahan, untuk kami hidup dalam penyembahan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua. Amin. Ada pengumuman? Nggak ada. Kalau nggak ada pengumuman, kita akan akhiri ibadah kita. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur Tuhan.
kami datang padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan di mana Engkau berkenan hadir dan duduk di dalamnya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu atas kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua umat-Mu menerima itu. Menerima itu Tuhan. Berkat firman, berkat otoritas, dan berkat dari sorga menjadi milik umat-Mu di tempat ini. Agar umat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa Surgawi, Kamu juga berdoa anak-anak-Mu yang sakit.